di rumah? Nah, betul sekali adik-adik. Caranya adalah dengan kita mentaati aturan yang ada di rumah kita. Supaya lebih jelas, yuk simak materi berikut ini. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan aturan? Aturan adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, aturan ini harus kita laksanakan supaya kita lebih disiplin dan lebih tertib. Apa saja ya aturan yang harus dipatuhi saat kita di rumah? Oke adik-adik, aturan yang pertama yaitu aturan yang kita lakukan saat bangun tidur. Setelah bangun tidur, kita seharusnya merapikan tempat tidur ya adik-adik. Nah, siapa nih yang tadi pagi sudah merapikan tempat tidurnya? Aturan yang kedua yaitu aturan saat kita berpamitan untuk keluar rumah. Bagaimana ya cara berpamitan yang baik sebelum kita keluar rumah? Caranya adalah dengan kita meminta izin, kemudian dilanjutkan dengan bersalaman kepada kedua orang tua. Kemudian hal yang sama juga kita harus lakukan saat kembali ke rumah ya adik-adik, yaitu dengan mengucapkan salam dan mencium tangan kedua orang tua. Oke, masuk ke aturan yang ketiga. Nah, biasanya saat libur sekolah, apa yang kalian lakukan adik-adik? Kira-kira adik-adik lebih memilih untuk bermalas-malasan, belajar, atau membantu orang tua nih? Benar sekali, ketika libur sekolah dan tugas kalian sudah selesai, maka hal yang harus kita lakukan adalah membantu pekerjaan orang tua. Pekerjaan rumah yang bisa kita lakukan diantaranya menyapu, membersihkan jendela, cabut rumput, dan lain sebagainya. Dengan kita melakukan pekerjaan rumah, maka pekerjaan orang tua akan terasa lebih ringan adik-adik. Aturan yang keempat yaitu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Nah, mengapa ya kita harus berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas? Kita harus berdoa sebelum melakukan aktivitas supaya kegiatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Nah, adik-adik, kita coba simpulkan ya aturan-aturan apa saja yang ada di rumah yang sudah kita bahas tadi. Apakah adik-adik masih ingat? Oke, yang pertama yaitu merapihkan tempat tidur setelah bangun tidur. Yang kedua, berpamitan ketika kita akan keluar dari rumah. Yang ketiga, jangan lupa untuk membantu pekerjaan rumah ketika kita sedang senggang. Yang keempat atau yang terakhir yaitu berdoa sebelum melakukan suatu aktivitas. Nah, itulah adik-adik beberapa penjelasan dan contoh mengenai aturan yang ada di rumah. Dengan menerapkan dan melaksanakan aturan di rumah, maka kalian dapat menciptakan ketertiban dan keharmonisan di rumah kalian.